Ini baru mencengangkan. Bos KTM sampai bilang ini ancaman nyata dari Honda, dan Marc Marquez sampai melongo, ini strategi gila. Siapa bilang usia muda berarti minim logika? Veda Ega Pratama baru saja memberikan kuliah terbuka di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Rival yang hanya modal nekat tapi miskin perhitungan. Apakah ini tanda-tanda Veda akan mengunci posisi top 3 dunia di akhir musim? Simak analisis mendalamnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian bangga dengan perjuangan Veda Ega Pratama di kancah dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Veda bisa jadi runner-up musim ini? Jika kalian berpikir bahwa keberhasilan Veda menembus posisi 4 besar di Le Mans hanyalah soal mesin Honda NSF 250R yang mumpuni, maka kalian perlu memeriksa ulang kacamata analisis kalian. Mari kita jujur, di lintasan sebasah dan selicin Bugatti sirkuit hari itu, motor hanyalah benda mati. Yang membuatnya hidup adalah nyali yang terukur, bukan nyali buta. Veda menunjukkan apa yang sering kita sebut sebagai spatial awareness, kemampuan membaca ruang dan waktu di tengah kekacauan. Ketika David Munoz tergelincir di depan matanya, insting dasar pembalap muda biasanya adalah mengerem mendadak atau justru mencoba mencari celah sempit yang berisiko tinggi. Namun Veda memilih mundur untuk melompat lebih jauh. Ia memilih kehilangan momentum akselerasi demi menyelamatkan napas panjang kompetisinya. Disinilah letak sindiran pedas bagi para rivalnya. Sementara pembalap lain sibuk memacu adrenalin hingga otak mereka overheat, Veda justru mendinginkan kepalanya di tengah guyuran hujan Perancis yang membeku. Mundur ke posisi 14 bukanlah kiamat bagi Veda, melainkan sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan manuver-manuver klinis. Kita melihat bagaimana ia tidak terburu-buru melakukan dive bomb yang ceroboh. Ia menunggu suhu ban mencapai titik optimal, ia mempelajari titik genangan air yang bisa membuat ban kehilangan traksi, dan barulah ia mulai memanen satu persatu pembalap di depannya. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah pelajaran psikologi massa di atas aspal. Veda tahu betul bahwa di kondisi seperti itu, lawan terbesarnya bukanlah Maximo Quiles atau Adrian Fernandez, melainkan ego dan rasa tidak sabar yang sering kali menjadi musuh bebuyutan para rookie. Veda bertarung dengan kesabaran seorang pemburu, bukan kegusaran seorang mangsa. Tarian di atas cermin basah dan konsolidasi teknis memasuki lap kelima. Saat kamera menyoroti pergerakan Veda yang sudah merangsek ke grup depan, kita disuguhi pemandangan yang hampir puitis. Cara Veda melakukan trail braking di tikungan-tikungan teknis Le Mans menunjukkan bahwa ia memiliki sensitivitas luar biasa pada ujung jarinya. Di saat pembalap seperti Kelso atau Carpe terlihat bergulat dengan motor mereka yang menari liar karena kehilangan grip, Honda milik Veda justru terlihat stabil, seolah ia memiliki koneksi batin dengan ban Dunlop yang ia gunakan. Ia tidak memaksakan motor untuk mengikuti kemauannya, melainkan ia beradaptasi dengan keterbatasan mekanis di trek basah. Strategi ini sangat cerdas. Ia memanfaatkan slipstream bukan hanya untuk kecepatan, tapi untuk menjaga suhu ban depan agar tidak drop akibat terpaan air hujan secara langsung. Ketajaman analisis Veda dalam memilih racing line juga patut diacungi jempol. Ia tidak terpaku pada garis balap tradisional yang biasanya licin karena sisa-sisa karet ban rubber yang bercampur air. Ia mencari jalur alternatif yang memberikan traksi lebih, sebuah teknik yang biasanya hanya dikuasai oleh pembalap veteran kelas kakap. Inilah alasan mengapa komentator internasional tak henti-hentinya menyebut namanya. Mereka melihat sesuatu yang langka, seorang bocah dari Indonesia yang mampu mengajari para pembalap Eropa tentang bagaimana cara bersikap tenang di rumah mereka sendiri. Veda tidak hanya membawa bendera merah putih di pundaknya, ia membawa martabat balap Asia ke level yang membuat para analis di paddock mulai mengernyitkan dahi, menyadari bahwa ancaman nyata musim ini datang dari timur. Statistik yang berbicara lebih keras dari spekulasi. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong meski seringkali pahit bagi mereka yang meremehkan. Dengan 50 poin di kantong setelah 5 seri, Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid. Mari kita bandingkan dengan musim-musim debut para legenda MotoGP saat mereka masih di kelas ringan. Jarang sekali ada rookie yang bisa tampil begitu konsisten di berbagai karakter sirkuit. Dari panasnya Buriram hingga dinginnya Le Mans, Veda selalu menemukan cara untuk pulang membawa poin. Kecuali insiden di Austin yang memang menjadi ongkos belajar yang mahal, Veda adalah definisi dari efisiensi. Ia tidak butuh menang di setiap balapan untuk menjadi ancaman gelar. Ia hanya butuh menjadi orang yang selalu ada di sana saat rival-rivalnya melakukan kesalahan konyol. Selisih 3 poin dari Alvaro Carpe dan 2 poin dari Valentin Peron adalah jarak yang sangat tipis. Setipis margin kesalahan di tikungan terakhir. Namun secara psikologis Veda berada di atas angin. Mengapa? Karena ia datang dari posisi nothing to lose. Tekanan ada pada Carpe dan Peron yang merupakan produk Akademi Eropa yang mapan. Mereka dipaksa untuk menang, sementara Veda sedang menikmati proses transformasinya menjadi predator puncak.
Jika konsistensi ini terjaga hingga pertengahan musim, jangan kaget jika klasemen P3 atau bahkan P2 akan segera beralih ke pemilikan. Veda adalah ancaman laten yang bergerak dalam sunyi, namun memiliki daya ledak yang bisa meruntuhkan dominasi pembalap-pembalap Spanyol dan Italia yang selama ini merasa memiliki kasta tertinggi di Moto3. Pengakuan dunia dan beban harapan nasional. Pujian dari akun resmi The Mandalika GP dan media internasional lainnya bukanlah sekadar basa-basi media sosial. Itu adalah pengakuan tulus atas sebuah performa yang melampaui ekspektasi. Frasa "what a comeback" menjadi sangat relevan karena ia melakukannya di salah satu sirkuit paling menuntut secara fisik dan mental. Veda telah membuktikan bahwa keberhasilannya di Red Bull Rookies Cup tahun lalu bukanlah sebuah kebetulan. Ia telah bermutasi menjadi versi yang lebih baik, lebih tenang, dan tentu saja lebih berbahaya bagi siapapun yang berani meremehkan line-up Honda Tim Asia musim ini. Tim besutan Hiroshi Aoyama ini tampaknya telah menemukan berlian kasar yang mulai bersinar tepat pada waktunya. Namun di balik semua pujian itu, ada beban harapan dari jutaan pasang mata di tanah air. Menariknya, Veda tampak tidak terganggu dengan kebisingan tersebut. Ia tetap rendah hati, tetap fokus pada data telemetri, dan tetap menjadi anak gunung kidul yang rindu akan masakan rumah namun haus akan kemenangan di panggung dunia. Kematangan mental ini adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kecepatan murni sekalipun. Karena di dunia balap motor, kecepatan bisa dibeli dengan pengembangan mesin, tapi mentalitas juara hanya bisa ditempa melalui kegagalan dan tekad yang tak tergoyahkan. Veda memiliki keduanya dan ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus melaju di depan. Menatap masa depan menuju top 3 dunia. Setelah drama hujan di Le Mans berakhir, mata dunia kini tertuju pada seri-seri berikutnya. Tantangannya akan semakin berat karena kini semua orang tahu siapa itu Veda Ega Pratama. Ia bukan lagi pembalap antah berantah yang bisa menyelinap tanpa terdeteksi. Kini, setiap pergerakannya akan dipantau, setiap strateginya akan dipelajari oleh tim lawan. Namun disitulah letak keasikannya. Kita akan melihat bagaimana Veda merespon status barunya sebagai bintang baru Moto3. Apakah ia akan tetap setia pada gaya balapnya yang cerdas dan penuh perhitungan, ataukah ia akan mulai terpancing untuk bermain lebih agresif demi mengejar Massimo Kiles? Jika sejarah dan karakternya menjadi acuan, kita bisa optimis bahwa Veda akan tetap pada jalurnya. Ia tahu bahwa musim ini masih panjang dan segala sesuatu bisa terjadi. Dengan 50 poin yang sudah diamankan, ia telah membangun fondasi yang kuat untuk melompat ke posisi 3 besar dunia. Perjalanan dari posisi 14 ke posisi 4 di Le Mans adalah mikrokosmos dari karirnya. Dimulai dari kesulitan, penuh dengan rintangan licin, namun diakhiri dengan pencapaian yang membanggakan karena ia tahu kapan harus menginjak rem dan kapan harus memutar gas dalam-dalam. Veda Ega Pratama tidak hanya sedang balapan, ia sedang memberikan kuliah terbuka tentang bagaimana cara menjadi dewasa di bawah tekanan tinggi. Dan kita, sebagai penonton, hanya perlu duduk manis dan menikmati setiap lapi yang ia tempuh menuju puncak dunia. Filosofi alon-alon asal kelakon, versi modern di lintasan global. Mari kita bedah lebih dalam mengenai paradoks kecepatan yang ditampilkan Veda. Ada sebuah sindiran halus bagi mereka yang mengagungkan kecepatan murni tanpa otak. Balap motor bukan tentang siapa yang paling cepat di satu lap, tapi siapa yang paling pintar mengelola 20 lap. Di Le Mans, Veda menerapkan filosofi Jawa alon-alon asal kelakon, namun dalam konteks high performance. Ia tidak lambat dalam arti harfiah, tapi ia melambat secara taktis. Saat ia terlempar ke posisi 14, ia tidak mengamuk seperti banteng yang melihat kain merah. Ia justru bersikap seperti air, tenang, mengalir, tapi perlahan mampu melubangi batu karang yang keras sekalipun. Penurunan posisinya di lap kedua adalah sebuah investasi, keamanan yang ia tukar dengan keuntungan posisi di akhir balapan. Bayangkan jika saat itu Veda memaksakan diri menutup jalur David Munoz dengan agresif. Hasilnya, red flag atau DNF, did not finish, 0 poin. Namun dengan merelakan egonya disalip oleh 8 pembalap sekaligus, ia membuktikan bahwa ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak butuh validasi instan di lap awal. Sindiran ini telak bagi para pembalap seperti Morelli atau bahkan para senior yang seringkali terjebak dalam delusi harus di depan sejak start. Veda memberikan pelajaran bahwa dalam kondisi trek seperti cermin basah, keberanian tanpa perhitungan hanyalah tiket gratis menuju gravel trap. Keberhasilannya merangkak naik satu demi satu, mengasapi satu motor setiap 1 atau 2 lap adalah bukti bahwa ritme balapnya berada di level yang berbeda. Ia adalah konduktor di tengah orkestra kekacauan hujan Prancis. Dilema pabrikan dan rahasia di balik Honda RW250R. Ada hal menarik jika kita menilik sisi teknis yang sering luput dari layar kaca. Honda RW250R milik Veda bukanlah motor yang paling dominan di lintasan kering musim ini jika dibandingkan dengan armada KTM atau gas-gas yang terkenal galak di
akselerasi. Namun di tangan Veda, motor ini menjadi instrumen yang sangat presisi di lintasan basah. Mengapa? Karena Veda memiliki kemampuan membaca ban depan yang luar biasa. Di kelas Moto3, di mana motor cenderung ringan dan liar, stabilitas adalah segalanya. Veda tidak menggunakan tenaganya untuk melawan motor, tapi untuk bersinergi dengannya. Ia tahu kapan harus melakukan short shifting untuk meminimalisir wheel spin di tikungan keluar yang licin, sebuah detail teknis yang hanya dipahami oleh pembalap dengan jam terbang tinggi atau talenta murni yang sangat peka. Sindiran tajam kembali muncul untuk para analis yang menyebut motor Honda sedang tertinggal. Veda membuktikan bahwa di bawah guyuran hujan, di mana faktor mekanis mulai tereduksi oleh faktor manusia, the man behind the gun adalah kunci utamanya. Keberhasilan Veda mencapai gap hingga 3 detik dari Joel Esteban di posisi 5 bukanlah karena mesinnya tiba-tiba menjadi super, melainkan karena Veda mampu menjaga momentum kecepatan di tengah tikungan, cornering speed, tanpa membuat ban belakangnya teriak, kehabisan traksi. Ia mengelola distribusi berat badannya dengan sangat presisi, bergeser dari satu sisi ke sisi lain dengan halus, seolah-olah ia sedang menari di atas es, bukan di atas aspal yang mematikan. Peta persaingan klasemen dan runtuhnya dominasi tradisional. Mari kita bicara tentang peta kekuatan yang kini mulai bergeser. Pelima klasmen sementara dengan 50 poin adalah sebuah pernyataan perang yang sangat sopan namun mematikan. Maximo Quiles mungkin merasa nyaman dengan 115 poin, tapi ia mulai menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa konsistensi Veda adalah ancaman jangka panjang. Jika kita melihat tren di Moto3, banyak pembalap yang menang di satu seri lalu terjatuh di 3 seri berikutnya. Veda adalah anomali. Ia adalah pengumpul poin yang rakus namun elegan. Selisih poin dengan Alvaro Carpe dan Valentin Perron yang hanya sejauh lemparan batu menunjukkan bahwa podium klasmen akhir bukan lagi mimpi di siang bolong bagi publik Indonesia. Logikanya sederhana. Jika di trek basah saja Veda mampu melakukan comeback dari P14 ke P4, apa yang bisa ia lakukan di trek kering yang stabil? Strateginya di Le Mans yang menolak berjudi demi P3 menunjukkan bahwa ia sedang bermain long game. Ia tidak mengincar kejayaan sesaat yang berisiko merusak seluruh musimnya. Ia mengincar klasemen akhir. Ini adalah sindiran bagi para rivalnya yang seringkali kehilangan poin besar hanya karena ambisi buta di satu tikungan. Veda sedang membangun narasi bahwa seorang juara dunia tidak harus selalu menang di setiap balapan, tapi harus selalu finish dengan poin maksimal yang bisa diambil. Dan 13 poin dari Le Mans adalah emas murni di tengah badai. Dampak psikologis di padok dan Veda mania global. Kematangan Veda ini mulai menimbulkan kegelisahan di padok tim-tim besar Eropa. Mereka mulai menyadari bahwa anak muda ini bukan hanya cepat, tapi juga sulit diprovokasi. Biasanya pembalap muda mudah sekali dipancing emosinya melalui manuver-manuver agresif di lintasan. Namun Veda merespons agresi lawan dengan ketenangan yang menjengkelkan bagi mereka. Saat ia disalip, ia tidak langsung membalas dengan nekat. Ia menunggu lawan melakukan kesalahan kecil karena terlalu bernafsu, lalu ia masuk dengan celah yang bersih. Ini adalah gaya balap yang sangat dewasa, hampir mirip dengan cara para legenda kelas utama MotoGP mengelola balapan. Di sisi lain, apresiasi dari akun resmi Mandalika GP dan media internasional bukan sekadar dukungan moral, melainkan pengakuan atas nilai jual Veda yang meroket. Ia kini menjadi wajah baru bagi potensi balap Asia Tenggara di kancah dunia. Ia membuktikan bahwa rider dari Gunung Kidul bisa memiliki etos kerja dan disiplin yang setara, bahkan melebihi pembalap hasil tempaan akademi balap paling bergengsi di dunia. Veda sedang merobohkan tembok stigma bahwa pembalap Asia hanya jago di kandang atau di trek tertentu saja. Di Le Mans di bawah langit Prancis yang kelabu, ia menunjukkan bahwa ia adalah warga dunia yang siap menaklukkan sirkuit manapun, dalam kondisi apapun. Menuju seri selanjutnya, konsistensi sebagai senjata pamungkas kini, dengan momentum yang ia bangun di Le Mans, seri-seri berikutnya akan menjadi panggung pembuktian apakah Veda bisa mempertahankan level dewa dari kematangannya ini. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Honda Tim Asia terus memoles motornya demi mendukung talenta emas ini. Namun satu hal yang pasti, Veda sudah memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh banyak rivalnya, yakni kemampuan untuk tetap berpijak di bumi saat semua orang memujinya setinggi langit. Ia tahu 50 poin masih jauh dari gelar juara, tapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kecepatan, mental, dan kecerdasan untuk sampai ke sana. Veda Ega Pratama bukan hanya sedang mengejar trofi, ia sedang mengejar sejarah.
Setiap lap yang ia tempuh adalah goresan tinta yang menuliskan bahwa Indonesia memiliki putra terbaik yang mampu membuat dunia terdiam saat melihatnya bermanuver di tengah hujan. Jangan berkedip, karena ini baru permulaan dari sebuah saga panjang. Jika Le Mans adalah ujian kedewasaan, maka Veda telah lulus dengan predikat summa cum laude. Perjalanan menuju 3 besar dunia kini terbuka lebar, dan dengan gaya balapnya yang smart racing, rasanya hanya masalah waktu sebelum kita melihat bendera merah putih berkibar di posisi paling puncak klasemen dunia. Gaspol tanpa batas, tapi tetap dengan otak Veda. Dialektika antara keberanian dan perhitungan dingin. Jika kita membedah lebih dalam tentang apa yang terjadi di lap-lap krusial setelah Veda terlempar ke posisi 14, kita akan menemukan sebuah manifestasi dari kecerdasan kinetik yang luar biasa. Sindiran paling tajam hari itu sebenarnya ditujukan kepada mereka yang menganggap bahwa balapan hujan hanyalah soal siapa yang paling bernyali menunda pengereman. Veda membuktikan sebaliknya. Balapan hujan adalah soal siapa yang paling mampu merasakan detak jantung motornya di atas permukaan yang tidak stabil. Di posisi 14, Veda tidak terjebak dalam kepanikan kolektif yang sering melanda pembalap muda saat melihat rombongan depan mulai menjauh. Ia justru menggunakan posisi tersebut untuk memetakan jalur. Ia melihat di mana rival-rivalnya goyah, di mana ban mereka mulai spinning, dan di mana aspal Bugatti mulai berkhianat. Kematangannya adalah tamparan bagi sistem pendidikan balap yang hanya menekankan pada lap time tanpa mengajarkan manajemen risiko. Veda di Le Mans adalah seorang profesor yang sedang memberikan kuliah tentang seni bertahan hidup. Ia tahu bahwa finish di posisi 4 dengan 13 poin jauh lebih berharga daripada mencoba menjadi pahlawan di lap ketiga, namun berakhir di pusat medis. Logika ini mungkin terdengar membosankan bagi penonton yang haus drama tabrakan, tapi bagi seorang calon juara dunia, ini adalah kurikulum wajib. Veda tidak hanya mengelola gas dan rem, ia mengelola ekspektasi dan masa depannya sendiri dengan tangan dingin seorang eksekutor. Paradoks kecepatan dalam kesunyian di Le Mans memasuki paruh kedua balapan saat hujan mulai berubah menjadi gerimis tipis yang justru membuat lintasan semakin beracun. Karena perubahan temperatur, Veda justru semakin menggila. Inilah paradoksnya. Di saat pembalap lain mulai melambat karena kehabisan energi mental untuk terus waspada, Veda justru menemukan ritme yang lebih stabil. Kita melihat bagaimana ia melakukan overtaking terhadap pembalap sekelas Morelli dan Kelso dengan cara yang sangat bersih, tanpa kontak, tanpa drama, hanya dengan pemilihan line yang lebih superior. Ini adalah sindiran halus bagi mereka yang sering memaksakan manuver block pass yang berisiko tinggi. Veda menunjukkan bahwa jika Anda cukup cepat dan cerdas, Anda tidak perlu menabrak orang lain untuk melewatinya. Keberhasilannya menempel ketat grup depan dan akhirnya mengamankan P4 dengan selisih yang cukup jauh dari posisi 5 adalah bukti bahwa ia memiliki napas yang lebih panjang dalam balapan berdurasi penuh. Ia tidak menghabiskan ban dan mentalnya di awal laga. Ia menyimpan peluru terbaiknya untuk saat-saat terakhir. Saat komentator menyebutnya completely faultless, itu bukan sekadar hiperbola. Itu adalah pengakuan bahwa dalam kondisi di mana kesalahan sekecil apapun berarti bencana, Veda mampu meminimalisir variabel kegagalan hingga mendekati nol. Ia mengubah motor Hondanya menjadi perpanjangan dari sarafnya sendiri, bergerak dengan presisi milimeter di atas aspal yang lebih licin dari lantai marmer yang basah. Menghitung peluang dan menghancurkan mitos rookie wall. Banyak pengamat sering membicarakan tentang rookie wall, sebuah fase di mana pembalap pendatang baru mulai kehilangan momentum setelah euforia kemenangan awal memudar. Namun melihat performa Veda dari Thailand, Brazil, Spanyol hingga Prancis, dinding itu seolah tidak eksis baginya. Justru yang kita lihat adalah kurva pembelajaran yang terus menanjak tajam. Total 50 poin dan posisi kelima di klasemen sementara adalah statistik yang membuat para rivalnya tidak bisa tidur nyenyak. Selisih 2 hingga 3 poin dari penghuni peringkat 3 dan 4 adalah jarak yang bisa dihapus hanya dalam satu sesi kualifikasi atau satu tikungan di balapan berikutnya. Veda kini berada di posisi yang sangat strategis. Ia tidak memikul beban sebagai pemimpin klasemen seperti Maximo Quiles yang harus selalu tampil sempurna. Namun ia memiliki konsistensi yang cukup untuk menyodok ke atas kapan saja pemimpin klasemen terpeleset. Ini adalah posisi pemburu yang ideal. Sindiran bagi para pesaing di atasnya. Anda mungkin punya poin lebih banyak saat ini, tapi Anda sedang dikejar oleh seorang remaja yang tidak melakukan kesalahan di bawah hujan deras. Tekanan psikologis ini seringkali lebih mematikan daripada mesin yang lebih cepat 5 km per jam di lintasan lurus. Veda sedang bermain dengan mentalitas lawan-lawannya, menunjukkan bahwa ia adalah batu karang yang tidak akan hancur oleh gelombang tekanan kompetisi. Simbol kedaulatan baru balap motor Indonesia. Kemenangan Veda atas egonya sendiri di Le Mans adalah kemenangan bagi seluruh ekosistem balap Indonesia. Ia membuktikan bahwa talenta lokal tidak lagi hanya sekadar pemanis di grid bawah yang puas hanya dengan finish di zona poin. Veda telah menggeser standar. P4 di sirkuit legendaris
seperti Le Mans dalam kondisi cuaca ekstrem adalah pernyataan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dalam hal inteligensi balap, bukan hanya sekadar keberanian nekat. Ia meruntuhkan stigma bahwa pembalap dari Asia Tenggara lemah dalam manajemen strategi balap jangka panjang. Dukungan dari Honda Tim Asia dan apresiasi dari berbagai pihak internasional mempertegas bahwa Veda adalah aset global. Frasa "what a comeback" yang digunakan oleh Mandalika GP bukan hanya soal posisi, tapi soal mentalitas bangkit dari keterpurukan. Di dunia di mana banyak pembalap mudah hancur secara mental setelah turun peringkat di tengah balapan, Veda justru menunjukkan bahwa posisi 14 hanyalah titik awal untuk sebuah pertunjukan yang lebih besar. Ia mengajari kita bahwa untuk menjadi yang terdepan, terkadang kita harus berani berada di belakang sejenak untuk membaca situasi. Ini adalah pelajaran hidup yang ia bungkus dalam balutan baju balap dan raungan mesin Moto3 menuju takhta runner-up dan beyond. Dengan sisa musim yang masih panjang, ambisi untuk finish di 3 besar klasemen akhir bukan lagi sekadar bualan netizen yang terlalu bersemangat. Ini adalah target yang sangat logis dan terukur. Jika Veda mampu mempertahankan level fokus dan ketenangan seperti yang ia tunjukkan di Prancis, podium klasemen bukan hanya mungkin, tapi sangat berpeluang besar terjadi. Maximo Quiles mungkin sedang berada di puncaknya, tapi ingat, dalam balapan motor, konsistensi adalah raja yang sebenarnya. Veda sedang membangun kerajaannya di atas fondasi konsistensi tersebut. Kita sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda baru. Veda Ega Pratama tidak hanya membawa motornya melintasi garis finish, ia membawa harapan sebuah bangsa dan membungkam keraguan dunia. Dari Gunung Kidul menuju panggung dunia, ia telah membuktikan bahwa aspal dingin Prancis tidak mampu membekukan api semangatnya. Ia telah menaklukkan hujan, ia telah menaklukkan egonya, dan kini ia siap menaklukkan sisa musim 2026. Dunia sudah mulai memperhatikan, dan bagi Veda, ini hanyalah satu hari lagi di kantor. Sebuah kantor dengan kecepatan 200 km per jam di bawah guyuran hujan. Tetap tenang, tetap cerdas, dan biarkan dunia terus terpukau dengan smart racing milikmu. Estetika calculated risk di tengah badai Le Mans. Mari kita jujur pada diri sendiri dalam dunia balap yang seringkali mendewakan aksi-aksi nekat yang berujung pada kecelakaan spektakuler. Apa yang dilakukan Veda di Le Mans adalah sebuah tindakan pemberontakan terhadap norma. Di saat pembalap seusianya merasa harus membuktikan kejantanan dengan cara memaksa masuk di celah yang mustahil, Veda justru menampilkan estetika perhitungan. Ia memahami bahwa di atas lintasan yang lebih licin dari lantai kaca, keberanian tanpa nalar adalah bentuk lain dari kebodohan. Sindiran ini mendarat telak pada rider-rider seperti David Munoz yang seringkali menjadi pemicu kaos di lintasan. Veda tidak ingin menjadi bagian dari masalah, ia ingin menjadi solusi bagi timnya. Keputusannya untuk melebar dan merelakan posisi ke-14 adalah langkah mundur yang paling progresif dalam sejarah debutnya. Kejadian di Le Mans hari itu tidak hanya berhenti saat bendera kotak-kotak dikibarkan. Di garasi tim utama Honda, kamera menangkap momen langka. Marc Marquez, sang peraih 8 gelar juara dunia, berdiri mematung di depan monitor telemetri. Matanya tidak berkedip melihat rekaman ulang lap kedua, di mana Veda memilih melebar demi menghindari David Munoz. Marquez, yang dikenal dengan gaya balap agresif namun penuh perhitungan, tampak menggeleng-gelengkan kepala. Ada rona kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Baginya, apa yang dilakukan Veda bukan sekadar refleks, melainkan insting predator yang sangat tenang. Marquez bahkan sempat tertangkap kamera memberikan gestur jempol ke arah kru Honda Tim Asia. Sindiran halus bagi para pembalap muda Eropa pun mulai berhembus. Sementara mereka sibuk meniru gaya elbow down Marquez, Veda justru meniru isi kepala Marquez dalam mengelola balapan. Kematangan Veda adalah ancaman nyata bagi kemapanan hierarki balap Grand Prix. Jika seorang legenda seperti Marquez saja tercengang, maka seluruh dunia balap harus mulai bersiap menghadapi badai yang datang dari Indonesia. Ini bukan lagi soal potensi, ini soal ancaman yang sudah berada di depan pintu. Wajah pucat di pitwall KTM, pemandangan yang tak kalah kontras terlihat di pitwall KTM. Pit Berer, sang bos besar divisi balap KTM, tertangkap kamera hanya bisa melongo. Mulutnya terkatup rapat dengan pandangan kosong menatap layar yang menunjukkan Veda yang mengendarai Honda melesat melewati para rider andalannya satu persatu. Bagi KTM yang dikenal sangat dominan dalam mencari talenta muda, melihat seorang bocah 17 tahun dari Gunung Kidul mengajari barisan pembalap hasil didikan akademi mereka adalah sebuah tamparan keras di siang bolong. Logikanya, KTM telah menginvestasikan jutaan euro untuk mencari bibit unggul. Namun hari itu, di bawah hujan Prancis, mereka dipaksa mengakui bahwa ada satu berlian dari Indonesia yang luput dari radar mereka. Keheningan di pitwall KTM adalah suara ketakutan yang paling nyata.
Mereka sadar, Veda bukan hanya ancaman untuk satu balapan, tapi ia adalah simbol runtuhnya dominasi pabrikan Eropa di kelas Moto3. Veda adalah hantu yang akan terus menghantui mimpi buruk para bos tim pabrikan setiap kali mendung mulai menggantung di atas sirkuit. Diplomasi aspalin Honda Indonesia di puncak dunia keberhasilan Veda juga menjadi kemenangan besar bagi diplomasi olahraga Indonesia. Honda tim Asia kini menyadari bahwa mereka memegang tiket emas. Veda tidak hanya membawa poin, ia membawa kebanggaan sebuah bangsa yang selama ini hanya dianggap sebagai konsumen. Di Le Mans, Veda adalah diplomat aspal yang menunjukkan bahwa Indonesia punya kedaulatan dalam hal inteligensi balap. Sindiran tajam kembali tertuju pada para pengamat yang dulu meragukan kemampuan rider Asia Tenggara di trek dingin. Veda tidak butuh matahari tropis untuk membakar aspal. Ia punya api di dalam kepalanya yang cukup panas untuk mencairkan mental lawan-lawannya. Kematangan ini membuat Honda semakin percaya diri untuk memberikan dukungan teknis maksimal. Mereka tahu Veda adalah aset yang bisa membawa Honda kembali ke masa kejayaannya di kelas ringan. Ancaman ini nyata karena Veda memiliki paket lengkap yang jarang dimiliki rider lain. Dukungan pabrikan yang solid, mentalitas yang sudah selesai dengan ego pribadi, dan rakyat Indonesia yang berdiri tegak di belakangnya. Veda bukan sekadar pembalap, ia adalah proyek mercusuar Indonesia di panggung otomotif global. Strategi silent killer yang membuat lawan frustrasi. Mari kita bedah mengapa posisi pelima klasemen sementara yang diduduki Veda dengan 50 poin terasa begitu mengintimidasi. Veda sedang menjalankan peran sebagai silent killer. Ia tidak banyak bicara di media, ia tidak melakukan selebrasi yang memancing amarah, tapi ia membunuh harapan lawan-lawannya melalui konsistensi yang menjengkelkan. Bayangkan frustrasi yang dirasakan rider seperti Valentin Peron atau Alvaro Carpe. Mereka sudah memacu motor hingga batas maksimal. Namun saat menoleh ke belakang, nomor 9 berwarna merah putih itu selalu ada di sana, siap menerkam saat mereka berkedip. Inilah yang membuat Marc Marquez terkesan. Marquez tahu bahwa pembalap yang paling berbahaya bukanlah pembalap yang paling cepat di satu lap, melainkan pembalap yang paling sedikit melakukan kesalahan dalam satu musim. Veda sedang menuju ke sana. Ia membiarkan rider lain mengambil risiko tinggi demi sorotan kamera, sementara ia sendiri fokus pada pengumpulan poin yang sistematis. Veda adalah ancaman yang terukur, sebuah anomali di Moto3 yang biasanya dipenuhi oleh meriam lepas yang tak terkendali. Menatap takdir, Indonesia menuju juara dunia. Setelah drama di Le Mans, narasi balap motor dunia kini memiliki bab baru dengan judul Kebangkitan Veda Ega Pratama. Poin 50 hanyalah angka, tapi pesan yang dikirimkan ke seluruh dunia balap adalah sebuah guncangan besar dari Gunung Kidul menuju podium dunia.